Halo semuanya, ngomong-ngomong, bicara soal duit, kesehatan maksudnya. Gimana nih kabar kalian guys? Semoga kalian sehat selalu, rezekinya makin cor-cor alias mengalir deras. Pun dengan hari-hari yang dijalaninya, semoga penuh berkah. By the way, di video kali ini merupakan episode kelima dari anime Kanchigai no Atelier Master yang nyeritain petualang peringkat triple S, tapi dia nggak nyadar nih kalau dirinya itu se-OP itu gitu. Nah, sebelum lanjut, Mimin infokan dulu untuk yang belum nonton episode 1, 2, 3, dan 4-nya, kalian bisa langsung cek di kolom komentar atau bisa juga di playlistnya guys. Yo, tanpa panjang lebar, gaskeun ah! Adegan dimulai dengan menampilkan Marlevis yang dipanggil oleh Uskup dan diberitahu bahwa ia akan dikucilkan karena reputasi party Flaming Dragon Fang yang buruk. Meski Marlevis membela diri untuk keluar dari situasi tersebut, perilaku Marlevis menyetrum pelayan saat di restoran malah memperparah posisinya. Kemudian, Uskup yang juga tidak bersih dari dosa menawarkan kesempatan untuk menjadi imam jika Marlevis mau melakukan satu tugas, yaitu membunuh putri ketiga kerajaan. Setelah Marlevis meminum anggur berisi kutukan yang memaksanya setuju, ia pun berjanji melaksanakan tugas tersebut yang melibatkan ritual bersama Raja Iblis. Sementara itu, di kediaman Kurt, suasana tetap tenang. Lise tidak lagi terkena kutukan meski perlindungannya sudah dihapus. Kemungkinan besar, semua ini berkat masakan sihir Kurt. Dengan kedatangan Mimiko, mereka mulai membangun jaringan menjaga keamanan bagi Lise. Namun, Kurt kemudian mengungkapkan bahwa seluruh mansion sebenarnya adalah penghalang kutukan sehingga serangan kutukan akan dipantul balik. Saat para pembunuh mencoba menyerang lagi, ternyata benar, kutukan mereka justru berbalik mengenai diri mereka sendiri. Julisia pun kagum pada kemampuan Kurt dan semua orang merasa lega atas perlindungan yang dilakukan Kurt itu. Sementara itu, Julisia harus bergegas pergi untuk membantu Mimiko dan yang lainnya mencari orang yang mereka sebut bersinar. Sementara Kurt mengajak Lise berbelanja untuk menghiburnya. Namun sayang seribu sayang, Lise menolak ajakan itu karena situasi masih berbahaya. Selain itu, di atas tembok kota, Jenderal Al-Raid dan putranya melihat gerombolan monster mendekat, namun mereka dapat tetap tenang karena persiapan pertahanan sudah lengkap tanpa ada kekurangan sedikit pun. Di sisi lain, Michelle, Mimiko, dan Ophelia menemukan seorang manusia dengan wajah yang memancarkan cahaya. Orang itu merupakan penyihir yang menerima efek kutukan yang Kurt pasang, tetapi ia sudah dibunuh rekan-rekannya. Julisia pun kaget karena kutukan cahaya Kurt benar-benar masih aktif bahkan setelah kematian target. Dan meski Ophelia menyarankan melibatkan Kurt lebih jauh, Julisia menolak. Ketika lonceng bahaya berbunyi, monster akhirnya menyerang. Margrave, yang ternyata merupakan jenderal, memerintahkan penyihir untuk menggunakan sihir cahaya agar bisa mengidentifikasi musuh dan mereka mendapati lautan monster tengkorak tengah menyerbu. Menyadari jumlah yang mustahil ditahan, Margrave memutuskan untuk bertahan bersama sebagian pasukan demi mengulur waktu, sementara sisanya mengevakuasi warga. Margrave kemudian terkejut saat melihat barisan monster tengkorak itu yang seharusnya menyerbu tembok, tiba-tiba menghilang satu persatu begitu menyentuh dinding. Ia bingung dengan kejadian aneh itu, sampai akhirnya teringat bagian tembok ini dulunya diperbaiki oleh Kurt. Margrave pun menyimpulkan bahwa ini pasti berkat ulah Kurt. Dengan cepat, seluruh pasukan kerangka lenyap begitu saja. Cerita kemudian kembali pada Marlevis yang masih terjebak dalam lingkaran sihir. Uskup ternyata telah membuat kontrak dengan iblis tingkat tinggi untuk membunuh sang putri. Iblis itu kemudian memaksa menggunakan sihir Marlevis sebagai baterai untuk memanggil monster. Setelah gelombang serangan pertama gagal, iblis itu berniat terus memanggil monster tengkorak, bahkan jika itu berarti menguras habis mana dan kekuatan hidup Marlevis. Sementara itu, di dalam kota, Kurt baru saja mendengar kabar tentang serangan monster dan bertanya pada Julisia apakah keadaan sudah aman. Julisia menjelaskan bahwa kota sedang dikepung monster dari segala arah dan meski para kesatria berusaha keras bertahan, situasinya tetap genting. Satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka adalah kenyataan bahwa banyak kerangka langsung musnah saat melewati tembok.
Kurt lalu dengan santai mengatakan bahwa ia memang menanam sihir perlindungan saat memperbaiki tembok, sesuatu yang dianggap standar di desanya. Ia bahkan terkejut mengetahui bahwa di kota ini biasanya tembok tidak dipasangi sihir perlindungan. Namun, Kurt hanya sempat memperbaiki 2 dari 4 sisi tembok. Itu berarti jika monster menyerang sisi yang belum diperbaiki, pertahanan kota bisa jebol kapan saja. Lise dengan cerdas dan sopan bertanya apakah Kurt bisa membuat senjata untuk menghancurkan para monster itu. Kurt mulai memikirkan kemungkinan itu. Namun sebelum sempat melakukan apa-apa, Yulicia menyela, mengatakan bahwa ia harus pergi sebentar. Sebelum berangkat, ia mengingatkan Kurt dan Lise untuk tetap berada di dalam mansion apapun yang terjadi. Lise tentunya saja tidak keberatan, baginya itu kesempatan emas untuk menghabiskan waktu berdua dengan Kurt. Yulicia kemudian menuju gudang, mengambil sebuah kotak berisi kristal sihir buatan Kurt yang merupakan senjata rahasia mereka. Bersama Ophelia dan Mimiko, Yulicia segera pergi menuju tempat Margrave untuk membicarakan rencana mereka. Margrave yang ternyata adalah sahabat lama Yulicia terkejut melihatnya tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Yulicia dengan cepat menjelaskan rencananya, yaitu menghentikan gerombolan monster dengan menghancurkan sumber kekuatan mereka yang berada di reruntuhan dekat kota. Namun, agar rencana ini berhasil, ia membutuhkan bantuan Margrave dan tentaranya untuk memancing pasukan monster itu menjauh dari reruntuhan. Meskipun memahami situasinya, Margrave merasa rencana ini terlalu beresiko untuk langsung disetujui. Yulicia pun dengan penuh keyakinan meyakinkan Margrave bahwa rencananya akan berhasil. Ia menunjukkan sebuah kristal sihir buatan Kurt yang menurutnya cukup untuk meruntuhkan bangunan. Jika begitu, menghancurkan reruntuhan dan menghentikan serbuan monster tentu bukan masalah. Melihat kesanggupan Yulicia, Margrave akhirnya setuju membantu, tapi dengan satu syarat, yaitu ia ingin ikut dalam misi itu. Yulicia yang memahami kekuatan Margrave tetap bertanya sekali lagi untuk memastikan, mengingat bahaya yang menanti. Namun, Margrave menolak mundur, menganggap melindungi kota adalah tanggung jawabnya. Ia juga telah menunjuk wakil jenderal untuk mengambil alih komando selama kepergiannya. Kemudian di kota, Mimiko dan Ophelia akan tetap tinggal membantu pertahanan. Sementara itu, di mansion, Kurt yang baru saja selesai menyapu taman mulai memikirkan tentang membuat sebuah senjata. Ia pergi ke bengkel pandai besinya dan mulai mengerjakan sesuatu. Meski tidak terlalu percaya diri, mengingat keterampilan tempaannya hanya dinilai peringkat B, Kurt tetap bertekad untuk berguna bagi teman-temannya. Di sisi lain, Yulicia dan Margrave yang hendak keluar kota malah mendapati jalan mereka diblokir oleh gerombolan monster. Tanpa ragu, Yulicia mengeluarkan kristal sihir Kurt dan memperingatkan semua orang untuk menutup mata. Ia pun melempar kristal itu ke arah monster dan ledakan cahaya dahsyat pun memurnikan seluruh gerombolan dalam sekejap. Meski sudah tahu kristal-kristal sihir itu kuat, Yulicia tetap terkejut melihat seberapa besar daya hancurnya. Dengan jalan yang akhirnya terbuka, para prajurit kembali ke pos mereka untuk menahan gelombang serangan berikutnya, sementara Yulicia dan Margrave bergerak cepat menuju reruntuhan. Kembali ke mansion, Kurt akhirnya menyelesaikan pembuatan pedangnya. Namun, saat memasang sentuhan terakhir, rasa ragu kembali menghantuinya. Ia khawatir pedang itu belum cukup kuat melawan monster. Tepat saat itu, Lise datang mencarinya, bertanya soal makan malam. Saat Lise datang mencari Kurt untuk menanyakan soal makan malam, ia segera memperhatikan pedang di tangan Kurt. Lise berkomentar bahwa pedang itu tampak sangat indah. Tanpa ragu, Kurt menawarkan pedang itu untuk Lise jika ia menyukainya, sambil memperingatkan agar berhati-hati karena pedang tersebut dipenuhi sihir. Lise pun menerimanya dengan senang hati dan berterima kasih atas hadiah itu. Namun, Kurt, meski sering tidak menyadari kehebatannya sendiri, bisa mengenali senyum palsu. Ia sadar ada sesuatu yang mengganggu Lise dan langsung bertanya apakah ada seseorang yang mengejarnya.
Terkejut karena Kurt mendebak dengan tepat, Lise akhirnya mengaku dan meminta maaf atas semua masalah yang telah ditimbulkannya. Kurt dengan lembut menenangkan Lise, mengatakan bahwa ia tidak perlu merasa bersalah. Meski begitu, Lise tetap merasa berat hati karena semua orang di sekitarnya, termasuk Yulicia, harus mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Kurt sendiri, walau tahu ada ancaman yang mengincar Lise, masih belum sadar bahwa Lise sebenarnya adalah seorang putri, membuat situasinya jauh lebih serius dari yang ia bayangkan. Dalam pikirannya, Yulicia mungkin hanya sedang berurusan dengan seniman grafiti nakal yang suka mencoret-coret reruntuhan kota, sebuah asumsi yang benar-benar melenceng. Tetap saja, Kurt sadar betul betapa beratnya perasaan tidak mampu membantu. Ia membenci fakta bahwa statistik bertarungnya rendah, dan ia merasa lemah karena tidak bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi. Perasaan itu juga dirasakan oleh Lise, yaitu ia ingin melindungi dirinya sendiri, bukan terus bergantung pada orang lain. Melihat keteguhan hati Lise, Kurt pun mengajukan ide gila, yaitu bagaimana kalau mereka berdua pergi menangkap pelaku itu bersama-sama. Lise dengan penuh semangat langsung setuju, namun ia ragu bagaimana caranya keluar dari kota, apalagi dengan kepungan monster di mana-mana. Kurt dengan wajah penuh percaya diri berkata bahwa itu bukan masalah besar, karena ia sudah punya rencana untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu, di medan pertempuran, Yulicia mendadak berasa bulu kuduknya berdiri, seolah instingnya memperingatkan bahwa akan ada bahaya yang muncul. Dan disinilah episode 5 berakhir. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah serunya.